Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andri Grayson Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 13 Februari 2024. Pergerakan perdagangan kemarin ya, pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin lumayan mengejutkan teman-teman. Bitcoin ada volatilitas yang cukup tinggi. Untuk hari ini, kalau kita lihat dari kalender ekonomi, kita akan dapat rilis data penting, yaitu data CPI and Core CPI untuk Amerika Serikat, yang akan dibacakan pada jam 20.30 WIB ya, jadi jam setengah 9 malam. Ini data akan sangat penting. Sebelumnya akan ada rilis data soal OPEC juga, ini terkait dengan oil, teman-teman. Kemudian ada Euro Economic Forecast dari Uni Eropa. Ini juga bisa menjadi sentimen yang mungkin memberikan impact terhadap pergerakan dari market. Ya, terutama kalau teman-teman tradingnya di Forex ya paling berpengaruh sih untuk mata uang Euro, Amerika, dan lain sebagainya. Itu teman-teman dari market kripto. Kemarin Grayscale ada merilis sebuah laporan terkait dengan posisi saat ini ya. Posisi sentimen atau narasi saat ini terkait dengan menjelangnya halving dari Bitcoin, teman-teman, di mana di tahun 2024 ini dilihat bahwa halving Bitcoin itu akan diwarnai sebagai sesuatu yang berbeda. Perihal terkait dengan halving, teman-teman pasti tahu di mana halving tersebut adalah pengurangan reward block para miners. Jadi kan Bitcoin ini dioperasikan oleh seluruh miners ya. Seluruh miners itu sangat-sangat berperan sebagai validator terhadap transaksi yang terjadi pada Bitcoin. Jadi sebagai miners mereka dapatin reward dari setiap validasi transaksi yang berhasil, teman-teman. Nah, rewardnya itu akan dikurangi setiap tahap. Overall sih 4 tahun sekali. Itu akan ada halving pada Bitcoin, dan setiap halving, maksudnya setelah halving itu biasanya mengundang kenaikan harga yang signifikan terhadap Bitcoin. Karena ya Bitcoin yang diperebutkan oleh para miner sebagai reward itu makin lama makin langka. Ini menyebabkan harga ya sesuai dengan hukum kelangkaan, makin langka barang, harga akan cenderung makin menguat, dan ini menjadi narasi yang sangat-sangat menarik. Selain itu juga kalau kita lihat dari posisi market, ada Bitcoin ETF yang sudah kemarin di-approve, dan ini tentunya meningkatkan kembali adopsi pada Bitcoin. Ya, banyak orang dari generasi yang lama ataupun generasi baru itu melakukan pembelian pada Bitcoin. Tapi orang-orang yang lama biasanya lebih percaya sama produk saham, teman-teman, sehingga Bitcoin ETF hadir di sana, di mana Bitcoin ETF ini mirip seperti saham yang diawasi oleh SEC. Sementara dari crypto marketnya sendiri itu lebih mirip kayak komoditi. Ya, kalau di Amerika Serikat diawasi oleh CFTC, teman-teman. Dan ini adalah dua narasi besar yang membuat potensi kenaikan pada pergerakan dari Bitcoin. Belum lagi kalau kita bicara terkait dengan suku bunga yang ekspektasinya akan dipangkas, teman-teman, pada tahun ini. Dan itu juga bisa mengundang lebih banyak lagi dana yang masuk ke market kripto, teman-teman. Jadi ini adalah poin-poin yang disampaikan oleh Grayscale dalam sebuah postingan ya. Jadi ini adalah outlook mereka terkait dengan kondisi dari market. Kemudian dari berita yang lain ada datang dari PayPal. Ini baru aja registrasi untuk penyediaan crypto services, teman-teman, yang ada di UK, di United Kingdom. Jadi PayPal sendiri adalah salah satu perusahaan penyedia layanan pembayaran gitu, yang sekarang makin lama makin dekat sama yang namanya kripto. Ya, mereka tahu bahwa pembayaran menggunakan fiat money ke depan itu masih akan berkurang, teman-teman. Dan tentunya mereka mencoba mencari peruntungan lain di kripto, teman-teman. Karena kripto ini dilihat sebagai salah satu aset yang juga sangat-sangat berpotensi. Jadi kalau PayPal bisa menghubungkan fiat dan juga ke dunia kripto, itu akan menjadi belahan bisnis yang bagus untuk PayPal sendiri. Jadi ini adopsi yang bagus dari PayPal. Kemudian berita datang juga dari pergerakan Bitcoin yang saat ini sudah mencapai 50.000 tanpa retail FOMO. Jadi ini
ada beberapa penjelasan analisa yang dilakukan oleh Cointelegraph terkait dengan kondisi retail saat ini ya. Posisi kenaikan pada Bitcoin hari ini itu tidak terlalu banyak ada narasi positif, teman-teman. Bitcoin ya naik aja, teman-teman. Ya, jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu indikasi bahwa kenaikan pada Bitcoin itu bukan ditunjang sama FOMO-nya para retail. Ya, jadi overall kalau kita perhatikan dari beberapa indikasi yang disampaikan di sini, pro trader itu saat ini mayoritas pegang long position. Ini dilihat dari Binance, mayoritas masih long. Di OKX ada mix antara short and long. Tapi overall dari pergerakan dari market itu banyak yang memang memprediksi bahwa pergerakan Bitcoin itu bakalan impulsif kenaikannya, teman-teman. Dan dilihat dari sini sih untuk saat ini ya kita waspada aja tentang rilis data CPI nanti malam, teman-teman. Ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa menyebabkan market bergejolak kembali. Dari indikasi lain, Grayscale outflow terus mengalami penurunan. Ya, jadi penurunan penjualan dari Grayscale sendiri itu memberikan impact yang sangat-sangat baik terhadap pergerakan dari market Bitcoin, khususnya dalam 2 minggu terakhir. Bitcoin terus mengalami tren kenaikan dari sebelumnya bertahan di kisaran 38.000, sekarang udah rally sampai 50.000. Itu dari market, kemudian Digital Asset Fund Flow Weekly Report. Nah, ini dibuat oleh CoinShare terkait dengan inflow pada crypto aset, teman-teman. 2 minggu terakhir, volume perdagangan dari market terus mengalami peningkatan, uang yang masuk terus meningkat, teman-teman. Dan sekarang kita sepertinya lagi berada dalam posisi-posisi yang cukup tinggi, di mana inflow pada market itu sangat-sangat signifikan, didominasi oleh keluarnya Grayscale yang kemarin sempat mengalami outflow yang besar, teman-teman. Tapi ada inflow yang masuk dari iShare, Fidelity, kemudian 21 Shares. Itu hedge fund yang melakukan akumulasi pada Bitcoin. Dan koin yang paling banyak diakumulasi, inflow yang masuk adalah Bitcoin. Yang kedua adalah Ethereum. Sisanya kecil-kecil. Dan negara yang paling banyak melakukan transaksi perdagangan so far adalah United States atau Amerika. Swiss berada di posisi kedua. Beberapa negara ini banyak yang keluar nih kayak Germany, Sweden, Kanada itu banyak yang keluar dari market kripto. Itu outlook dari posisi market saat ini overall menurut saya menarik. Kemudian berita datang dari Franklin Templeton baru aja join untuk pengajuan spot Ethereum ETF. Spot Ethereum ETF overall masih di hold ya, teman-teman, masih ditunda sementara, belum ada kepastian atau kejelasan kapan bakalan di approve. Cuman ini ada satu hedge fund yang masuk, teman-teman. Kalau kita lihat sih dari sini deadline-nya itu rata-rata ada di pertengahan tahun ini terkait dengan spot Ethereum ETF, teman-teman. Itu rata-rata ada di bulan Maret deadline-nya, itu pun akhir Maret ya. Terus juga ada di sekitaran bulan 5. Bulan 5 bulan apa? Bulan Mei ya, teman-teman. Jadi itu deadline-nya Maret akhir dan juga Mei akhir. Kemungkinan di kisaran bulan-bulan tersebut baru akan ada approval terkait dengan ETF Ethereum. Ini berita yang mengagetkan datang dari Ripple CEO dan juga pemilik blockchain firm Metaco, dikabarkan itu step down atau keluar. Ya, Adrian Rekani, CEO Ripple Labs dan juga pemilik custody firm bernama Metaco baru aja keluar, teman-teman, setelah 8 tahun mengembangkan proyek tersebut ya. Jadi ini berita yang cukup mengejutkan. Ya, ini sebuah apa namanya, sebuah informasi di LinkedIn page yang dia punya, di mana dia memutuskan untuk mundur, teman-teman. Alasannya karena apa ya nih? Oh, ini alasannya terkait dengan kasus dari Ripple kemarin di 2020. Kasus sama SEC ya, teman-teman. Akhirnya CEO-nya milih mundur. Mungkin mumet juga lihat kondisi dari apa namanya, karir yang sangat-sangat penuh dengan drama, teman-teman. Ya, itu kemudian berita datang dari Grayscale baru aja mentransfer sekitar 2000 Bitcoin ke alamat Coinbase Prime Deposit bernilai sekitar 90
8 juta ya ke alamat baru yang diduga merupakan penyimpanan baru dari Grayscale. Oke, tanggal 12 Februari ini baru ya teman-teman. Grayscale melakukan deposit teman-teman yang mana dugaannya adalah sebagai custody baru. Wow. Oke, overall nggak ada bad news yang terlalu memberikan impact. Bitcoin melenggang mulus ke kisaran 50.000 dalam 2 minggu terakhir. Peningkatan outflow-nya sangat signifikan. Kita akan bahas dulu dari time frame weekly. Sementara pergerakan Bitcoin kalau dalam pantauan saya masih cukup strong. Bitcoin kembali menguat teman-teman sampai kisaran level 50.000 dan saat ini posisi Bitcoin lagi berada dalam posisi resistance. Kalau kita melihat dari riwayat sebelumnya, pergerakan dari Bitcoin itu beberapa kali ada tekanan jual di area tersebut. Di 50.000 ini rawan banget. Satu di sini, dua, tiga. Ada beberapa rejection yang pernah terjadi secara historical. Sebenarnya sih Bitcoin ini sudah melampaui resistance krusial mereka, yaitu berada di kisaran 38.000. Teman-teman, kemarin itu adalah level resistance yang menurut saya sangat-sangat kuat. Dan sekarang kita berada dalam resistance yang kuat juga, tapi nggak sekuat di 38.000 itu, teman-teman. Dan posisi Bitcoin benar-benar cukup strong di kisaran level saat ini ya. Secara pergerakan teknikal juga pergerakan Bitcoin ini bergerak dalam sebuah ascending channel dan overall kita lagi berada dalam level resistance, teman-teman. Dan di level ini tentunya akan ada dua skenario yang berpotensi terjadi pada Bitcoin. Apakah itu Bitcoin mampu melampaui level tersebut dan membuat rally kenaikan yang signifikan setelahnya? Jadi kalau Bitcoin mampu melampaui level 50 ribuan something ini, itu bakalan sangat-sangat bullish untuk Bitcoin, teman-teman. Dan juga teman-teman harus mewaspadai sama yang namanya fake out ya, karena rawan banget posisi-posisi seperti ini dikala banyak orang yang sudah mulai pede, wah Bitcoin naik ke 50.000 itu artinya bakal bullish, banyak orang yang pede, biasanya sering banget di flip sama market. Dan juga skenario kedua adalah pergerakan Bitcoin bisa aja membuat koreksi setelah dia menyentuh area level resistance di kisaran 50.000 ini. Kalau kita melihat dari indikator volume perdagangan, sebenarnya volume perdagangan pergerakan pada Bitcoin dalam 1, 2, 3, 4 minggu terakhir, volumenya itu sebenarnya turun. Tapi dari smart money justru naik. Ya, ini mengindikasikan bahwa retail sepertinya pada ngerem, sementara para whales justru malah melakukan akumulasi lebih besar. Itu kalau kita perhatikan dari mereka punya weekly time frame, teman-teman. Jadi kelihatan di sini dari indikator menunjukkan memang aktivitas smart money justru lebih dominan untuk posisi sekarang. Wow, ini keren ya. Dan juga dari indikator MACD, aku pantau pergerakan Bitcoin nggak jadi dead cross. Justru dia malah ngeflip dan justru penguatan terjadi dalam 2 minggu terakhir. Jadi 2 minggu terakhir ini adalah kunci di mana pergerakan Bitcoin justru mengalami tren kenaikan. Jadi ada inflow yang masuk lumayan besar. Kemudian kalau kita perhatikan dari time frame daily, overall so good. Pergerakan Bitcoin juga belum ada indikasi koreksi. Dua weekend kemarin, Sabtu dan Minggu, volume kecil tapi Bitcoin bertahan dan dilanjutkan lagi di hari Senin, pergerakan Bitcoin justru malah melesat menguat, teman-teman. Ya, level 50.000, 51.000 ini adalah resistance. Tunggu aja gimana reaksi dari market, apakah bakalan kena reject atau justru malah lanjut bullish lagi, teman-teman. Jadi masih cukup bagus sih dari indikator-indikator yang muncul. MACD overall masih hijau. Kemudian dari indikator smart money-nya juga masih sangat-sangat tinggi untuk time frame daily-nya. Jadi ya ada possibility untuk bullish lanjutan sih, teman-teman. Dari time frame 4 jam, kemarin pergerakan Bitcoin sempat sempat ada gejolak terkait dengan posisi flip yang terjadi pada MACD juga ya, ada dead cross yang tercipta, ternyata nggak berlangsung lama, buyers justru masuk makin banyak, teman-teman, pada pergerakan Bitcoin. Jadi, yaitu kenaikan pada Bitcoin kali ini, smart money-nya yang dukung. Dan juga teman-teman dari BTC Dominance nyungsep ya, di perdagangan kemarin 4 jam terakhir BTC Dominance nyungsep dan ini momen bagus buat altcoin. Nah, banyak juga teman-teman yang nanya, kapan altcoin itu naik? Kapan alt season? Ini adalah konsep sederhana yang kita bisa temukan. Alt season itu bakalan terjadi
dengan dua posisi. Yang pertama, BTC Dominance mengalami penurunan. Sementara Bitcoin itu masih dalam posisi penguatan atau cenderung stabil, teman-teman. Nah, di fase-fase ini barulah kita bisa melihat potensial baik untuk all season terjadi. Jadi hanya itu indikasinya. Kalau all season, Bitcoin nggak boleh nyungsep. Bitcoin nggak boleh kena dump, teman-teman. Dan juga BTC dominan harus dump. Jadi BTC dominance teman-teman bisa cek langsung dia di trading view. Ya, ketik aja di pencarian BTC DOM. Jadi maksudnya BTC DOM adalah Bitcoin dominasi. Seberapa mendominasi Bitcoin daripada altcoin. Kalau Bitcoin dominance-nya naik, itu berarti Bitcoin sangat-sangat mendominasi. Sangat-sangat apa ya, inflow banyak masuk ke Bitcoin, teman-teman. Sementara kalau Bitcoin dominance sudah turun, itu berarti akan ada aliran dana yang masuk ke aset lain, which is itu altcoin, teman-teman. Jadi itu kapan bisa terjadi all season adalah ketika pergerakan Bitcoin cenderung naik bahkan stabil, sementara BTC dominance-nya harus mengalami tren penurunan. Di sanalah kenaikan terjadi pada altcoin. Kemarin Ethereum menguat signifikan, teman-teman, dan sekarang ya Ethereum bagus banget. Menurut saya naik 6%, kemudian dari GRT juga kemarin mengalami penguatan. Beberapa altcoin masih naik tipis ya, kayak XRP, Litecoin belum terlalu tinggi, Celestia yang udah sering naik tinggi, ini agak melempem. Dot menurut saya menarik, Polkadot teman-teman, dia udah breakout dari triangle, kemarin sempat turun ngetes, dan dia booming lagi. Shiba Inu juga trying to moving up. Cardano lumayan, Injective juga ada sedikit kenaikan. Smart money pada altcoin juga rata-rata naik, teman-teman. Jadi menurut saya dalam jangka waktu dekat altcoin bakalan dapat momentum yang bagus sih untuk kenaikan selanjutnya. Ya itu dari Bitcoin, ingat kita berada di resistance, apapun yang terjadi pada Bitcoin akan mempengaruhi banyak altcoin yang lain. Jadi tetap waspada buat teman-teman. Menurut saya indikasinya masih bagus untuk saat ini. Ya, jadi itu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Remind lagi, ingat nanti ada rilis data CPI, data inflasi dari Amerika Serikat, berpeluang untuk volatile terhadap market. Ya, ini komunitas kita, teman-teman. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.